Selamat datang bagi para sivitas akademika program Q&A Tim Tanggap Darurat COVID-19 Universitas Palangkaraya. Bersama saya Dr. Ervi yang selama 30 menit ke depan akan memandu acara Q&A kita ini seputar COVID-19. Seperti kita ketahui, bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, virus corona jenis baru ini menyebar ke berbagai negara di dunia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, di mana nih nggak bisa kita anggap enteng lagi kalau ini sebagai sesuatu yang nggak boleh diremehkan. Jadi kali ini kita akan membawa topik juga yang sedang hangat atau lagi happening, yaitu aktivitas fisik berupa berjemur dan asupan vitamin C. Saya tidak sendiri, bersama saya ada narasumber kali ini, Dr. Astrid Teresa, spesialis kulit kelamin. Beliau adalah selaku Sekpo, profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, yang akan menjadi narasumber yang kita tanya lebih dalam mengenai aktivitas berjemur dan juga asupan vitamin C. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Sehat? Sehat, Dok. Iya. Langsung aja ya, Dok, kita ajukan pertanyaan yang pertama tuh, kan yang lagi rame nih orang udah mulai berjemur nih, Dok. Apa aja sih sebenarnya hal mendasar yang perlu diketahui sebelum berjemur di bawah sinar matahari? Oke, untuk hal mendasar untuk yang berjemur di bawah sinar matahari itu yang pertama, itu pasti tujuan berjemur itu apa? Apakah memang menaikkan imunitas, atau yang kedua justru beberapa ada yang beranggapan bahwa dengan berjemur itu kita mematikan virus corona. Ya, Gitu. Jadi nanti memang ada beberapa yang harus diluruskan atau memang ada yang memang sudah dapat poinnya gitu. Nah, jadi balik lagi apa yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuannya tadi ya. Tujuannya tadi sebenarnya kalau kita berjemur itu yang pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan imunitas. Artinya imunitas di sini kita ngomongin sinar matahari. Sinar matahari itu seperti yang kita tahu, sinar matahari terus dia kan ke bumi itu, sinar matahari itu kita punya tiga komponen. Maksudnya salah satunya itu ultraviolet, sinar ultraviolet, panas, sama cahaya. Nah, ultravioletnya ini sendiri kita nanti bagi jadi tiga, ultraviolet A, B, sama C. Nah, untuk sampai di permukaan bumi itu sebenarnya hanya sampai itu ultraviolet A dan 10% dari ultraviolet B. Gitu. Sisanya itu kan di filter di atmosfer, ozon gitu ya. Nah, untuk vitamin D itu sendiri hubungannya adalah dengan berjemur itu, ketika kita berjemur di bawah sinar matahari, kulit kita itu memproduksi vitamin D. Nah, tapi yang diperlukan itu tadi ultraviolet B yang hanya tadi cuma sedikit sebenarnya komponennya gitu. Itu sih, jadi prinsipnya adalah bukan semua sinar matahari itu lantas langsung bikin vitamin D, tapi nanti ada waktu-waktunya, ada jumlahnya yang harus tepat juga. Berarti yang paling utama tuh harus lihat tujuannya dulu. Tujuannya apa? Jadi tujuannya tuh ningkatin imunitas. Ya. Terus, Dok, faktor apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi dari berjemur di sinar matahari itu? Oke, faktornya tentu saja bermacam-macam gitu ya. Salah satunya misalnya musim. Kalau di negara 4 musim, tentu aja mereka mendapatkan sinar matahari itu kan lebih pendek, hanya di musim panas gitu. Sehingga kadang-kadang mereka ada tuh kebiasaan berjemur karena dari sepanjang tahun itu hanya musim panas yang mereka punya matahari. Tapi berbeda halnya dengan kita yang di tropis. Di tropis itu kan kita bahkan sepanjang tahun ada panas gitu ya. Jadi panas matahari. Jadi sepertinya sih dengan aktivitas kita sehari-hari pun kita tuh sudah mendapatkan namanya sinar matahari. Jadi belum perlu yang langsung berjemur beberapa lama gitu yang berjemur. Padahal dengan aktivitas kita sehari-hari, aktivitas di luar ruangan, itu kita sudah bisa mendapatkan sinar vitamin D dari sinar matahari. Oke, berarti lebih dominan ke epidemis dari negaranya sendiri. Dia lebih ke tropis kah atau dia ke empat musim? Itu jadi pertama dipengaruhi oleh musim, yang kedua tuh oleh letak kan. Jadi Indonesia juga letaknya dekat dengan Katulistiwa. Nah, untuk daerah-daerah yang dekat dengan Katulistiwa tentu saja sinar mataharinya berbeda intensitasnya. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Kemudian ketinggian, ada yang mungkin di daerah pegunungan justru lebih tinggi, itu dia
paparan UV-nya lebih semakin tinggi juga gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu waktu itu tadi lama paparan. Semakin tinggi sinar UV intensitas ultravioletnya harusnya semakin sebentar kita berjemur gitu kan. Kemudian juga nanti pengaruhnya terhadap usia, pengaruhnya terhadap pigmen warna kulit gitu. Jadi semakin pigmennya semakin banyak, artinya semakin gelap kulitnya, dia punya pertahanan, tubuhnya itu punya pertahanan terhadap matahari, jadi justru tidak menyerap lebih banyak gitu dibandingkan yang berkulit lebih cerah. Kemudian orang-orang yang usia lanjut juga memang kemampuan mereka untuk mengubahnya itu yang lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan gitu. yang usia muda. Iya, ya, Dok? betul. Jadi ya itu banyak hal yang memang harus diperhatikan. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita mau berjemur jangan sembarang asal berjemur juga. Nah, iya. Mesti ada kaidahnya yang diperhatikan juga. Oke. Lalu Dok, kalau dikaitkan dengan kejadian penyakit COVID-19 yang mulai marak ini, apakah sebenarnya berjemur tersebut ampuh untuk membunuh coronavirus sendiri? Oke, jadi kalau untuk pertanyaan tadi, apakah memang ampuh untuk membunuh? Kita sebenarnya harus lihat dari dua sisi ya. Jadi tadi seperti yang tadi kita udah cerita, kita udah ngobrol tadi bahwa sebenarnya untuk berjemur itu yang kita mau dapatkan itu vitamin D-nya untuk imunitas. Nah, jadi sehingga kalau imunitas kita mulai bagus, bertambah dengan berjemur tadi, maka eh, apa virus, bakteri itu lebih sulit menginfeksi gitu. Ya. Jadi kita tidak gampang sakit. Jadi bukan langsung membunuh si virusnya itu sendiri, tapi menjadi daya tahan tubuh kita lebih tinggi sehingga tidak gampang sakit gitu. Nah, dilihat dari sisi yang kedua, yaitu sisi yang kedua itu beberapa yang beranggapan bahwa dengan berjemur bahwa bisa membunuh si virus tersebut. Nah, dari beberapa literatur sebenarnya 2019 coronavirus ini sebenarnya dia virus yang baru. Jadi belum terlalu banyak penelitian yang menyebutkan tentang sifatnya itu sendiri gitu. Tapi memang ada yang menyebutkan bahwa tidak tahan panas pada permukaan benda gitu. Jadi yang disebutkan adalah dia tidak tahan panas pada permukaan benda mati. Bukan lantas kita langsung mengambil kesimpulan bahwa tidak tahan panas, kemudian kita berjemur, terus virusnya mati. Jadi seperti itu. Kita balik lagi ke awal bahwa untuk membunuh virus itu ya tetap dengan cuci tangan, dengan sabun, dengan zat kimia yang untuk membersihkan, sebenarnya itu sih. Oke. Jadi sebenarnya lebih dominan itu untuk meningkatkan imunitasnya, Betul, bukan untuk membunuh dari iya, coronavirusnya. betul. Oke. Dan juga Dok, kalau untuk berjemur sendiri, idealnya itu pada jam berapa sih Dok? Dan juga berapa lama sih lamanya kita berjemur itu? Oke. Jadi untuk berjemurnya itu idealnya jam berapa? Jadi gini, kalau dari WHO itu dia punya panduan namanya Global Solar UV Index. Jadi itu kadar radiasi ultraviolet yang memang sudah diukur berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya jamnya sebenarnya berbeda kan antara daerah satu sama daerah yang lain. Jadi kita nggak bisa pakai patokan jam untuk berjemur. Jadi kita justru harus lihat kadar ultraviolet, karena kadar ultraviolet daerah satu mungkin jam 9 udah tinggi sekali gitu. Jam di daerah yang lain mungkin justru belum ada. Tapi yang harus kita lihat, tapi panduannya idealnya adalah di atas jam 10 sampai jam 2 gitu. Nah, tapi di sisi lain jam 10 sampai jam 2 itu kan baru ada UVB-nya. Tapi di sisi lain jam 10 sampai jam 2 itu indeksnya sudah terlalu tinggi gitu. Jadi tetap kembali lagi, seandainya pun jam 10 sampai jam 2 kita tidak berjemur dalam waktu lama, misalnya hanya berjemur 5 menit, 10 menit, itu pun hanya 2 kali seminggu, 3 kali. Jadi bukan sesuatu yang tiap hari
berjemur setengah jam gitu. Jadi batas waktunya sambil kita lihat daerahnya, sambil dilihat juga keadaan mataharinya gitu. Kalau lagi terik banget berarti jangan terlalu Betul, lama. karena itu kan mempengaruhi intensitasnya, maksudnya jumlah dari si sinar radiasi. Dan kalau kita ingin berjemur di bawah sinar matahari, apakah harus seluruh tubuh kena jadi kita lepas baju, kalau cuman pakai celana pendek doang atau seperti apa tuh idealnya, Dok? Oke, idealnya seluruh tubuh kita itu kan punya reseptor namanya yang bisa menangkap ya. Itu seluruh tubuh kita punya, tapi sebenarnya tidak perlu sampai semuanya. Yang penting adalah bagian-bagian yang bagian-bagian tertentu saja, artinya nggak semuanya, tapi mungkin lengan, kaki. Nah, justru beberapa ada yang harus ditutup, misalnya seperti wajah, mata gitu. Itu yang justru tidak boleh. Jadi bukan semua seluruh badan, ya mungkin cukup lengan, kaki gitu. Berarti lebih dominan ke anggota gerak aja yang Iya, terpapar jadi sinar ya matahari. paling tidak ada beberapa, jadi nggak harus buka baju atau punggung atau gimana gitu. Oke, gitu ya, Dok ya. Baik. Terus kan kalau semakin tinggi UV maka waktu berjemurnya semakin singkat nih, Dok. Dan itu tujuannya kan untuk mencegah kulit terbakar. Iya, Setujukah betul. dokter dengan pernyataan itu, Dok? Iya, betul, setuju. Jadi tadi yang kayak seperti kita udah cerita sebelumnya kan, bahwa semakin tinggi UV indeksnya, semakin artinya mungkin semakin siang semakin tegak, semakin mataharinya semakin tinggi, itu UV indeksnya makin tinggi. Itu otomatis waktu paparannya harus lebih singkat gitu. Kalau biasanya mungkin jam 10, jam 9 atau jam 10 bisa 10 menit, 15 menit gitu. Tapi mungkin kalau semakin siang ya mungkin hanya 5 menit itu sudah bisa bikin efek samping sebenarnya. Jadi tidak juga yang harus 15 menit gitu. Tergantung sekali dengan keadaan. Kalau yang katanya bisa mencegah dari kulit yang terbakar, itu efek samping selain karena kulit terbakar itu apa aja sih, Dok? Efek samping dari matahari itu sendiri sebenarnya banyak. Jadi yang akut tuh artinya yang langsung kita bisa rasain ya. Seperti kulit terbakar itu kan perih, panas, bisa bikin iritasi. Kemudian ada bisa peradangan kulit gitu kan. Untuk efek jangka panjang, justru kita juga punya efek jangka panjang. Jangka panjangnya itu bahkan dengan paparan sinar UV yang berlebihan ini justru mengakibatkan kanker kulit. Kemudian untuk mata juga bisa menyebabkan katarak, fotokeratitis gitu, jadi merah gitu. Jadi ya itu termasuk salah satu yang harus dilindungin, makanya daerah mata pakai kacamata gelap gitu. Berarti itu pentingnya kita tahu area apa aja yang terpapar. Betul. Dan kalau kita ingin berjemur, apakah kita perlu juga pakai sunscreen? Dan area yang kita berikan sunscreen itu berapa persen dari tubuh atau area yang terpapar saja atau bagaimana? Oke, jadi untuk penggunaan sunscreen, jadi sunscreen itu prinsipnya bukan untuk memperlama kita berjemur. Jadi karena udah pakai sunscreen, jadi kita boleh berjemur lama. Sebenarnya nggak begitu, tapi sebenarnya sunscreen itu justru diperlukan untuk melindungi kita terhadap, misalnya kita punya kegiatan harus di luar ruangan, itu kan kegiatan yang tidak terhindarkan misalnya. Nah, justru harus digunakan sunscreen untuk mengurangi paparan yang tidak kita inginkan gitu. Jadi bukan kita mau berjemur terus pakai sunscreen buat apa gitu kan. Kalau mau berjemur kan tujuannya vitamin D tadi, ya berjemur dengan waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat udah cukup, tidak perlu pakai sunscreen. Tapi kalau harus keluar, justru harus keluar rumah, paparannya tidak bisa dihindarkan, ya itu baru penggunaan sunscreen. Oke, berarti sebenarnya kalau kita mau pakai sunscreen, mau berjemur itu ada kaidahnya juga, nggak boleh asal sembarangan. Betul. Dan terus tuh kalau misalnya berjemurnya di dalam ruangan terhalang kaca, namun tetap terkena sinar matahari, apakah sama manfaatnya dengan kita yang terkena sinar matahari langsung? Oke, untuk berjemur yang terhalang kaca, maksudnya kita dalam rumah gitu ya. Berjemur sebenarnya tujuannya berarti kan bukan berjemur ya, kalau misalnya terhalang dari dalam rumah. Artinya gini, kaca itu dia punya sifat
Satu, kadang-kadang dia bisa memantulkan, jadi otomatis dipantulkan, jadi bukan terserap tapi dipantulkan, walaupun memang ada yang masuk melalui kaca gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kaca juga kita disertai dengan ada yang kaca UV filter ya, jadi memang dipantulkan atau justru memang tidak ada yang masuk sama sekali gitu. Jadi tergantung lagi tujuannya. Kalau memang mau berjemur tadi, ya sebaiknya di luar langsung dengan matahari, tapi waktunya tertentu di atas jam 9 atau jam 10, tapi dengan jumlah yang singkat, dengan waktu yang singkat. Seperti itu. Dan pada kondisi tertentu ada nggak sih yang tidak dianjurkan untuk berjemur? Iya, untuk waktu untuk keadaan tertentu yang tidak dianjurkan untuk berjemur ya tentu saja dengan adanya misalnya kulit itu terjadi tidak utuh, misalnya ada luka, kan kulitnya tidak utuh, kemudian merah, perih, nah itu tentu saja kontraindikasi, artinya sebaiknya tidak dilakukan berjemur gitu pada keadaan-keadaan tersebut. Berarti kalau misalnya kulit sendiri sudah memiliki kelainan, akan lebih baik tidak usah berjemur saja. Betul. Akan lebih baik diam di rumah dulu sampai pulih kondisi kulitnya gitu. Oke deh. Itu tadi sedikit tentang, cukup banyak udah tentang berjemur. Kita lanjut ke yang selanjutnya, itu asupan vitamin C nih, Dok. Ini kan mulai ramai juga, masyarakat udah mulai konsumsi vitamin C lagi, katanya sama buat imunitas. Itu sebenarnya seberapa efektif sih, Dok, di saat wabah COVID-19 ini? Oke, jadi tadi seperti yang tadi disebutkan, tadi kan vitamin D dari matahari. Ya sekarang kita ngomongin tentang vitamin C. Jadi vitamin C itu, jadi sistem kekebalan tubuh kita itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh asupan atau nutrisi. Nah, salah satunya itu vitamin C. Jadi sebenarnya fungsinya dia itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sama dengan vitamin D, cuman caranya saja yang berbeda. Tapi walaupun seperti itu, vitamin D juga ada yang berupa asupan gitu. Jadi ini sebenarnya prinsipnya sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk efektivitasnya sendiri itu tadi, dia tidak membunuh, tapi dengan daya tahan tubuhnya baik, diharapkan si virus itu tidak gampang menginfeksi gitu. Berarti asupan vitamin C dapat diasumsikan sama dengan vitamin D, tujuannya sama tadi, untuk meningkatkan imunitas dari masyarakat itu sendiri gitu. Dan sebenarnya berapa besarkah asupan kebutuhan vitamin C yang kita perlukan, Dok, tiap harinya? Oke, untuk besarnya asupan itu tergantung pada kondisi kita sendiri. Misal bayi, anak, dewasa, orang tua, wanita hamil, itu sebenarnya kebutuhannya berbeda-beda kan. Jadi kalau misalnya anak, mungkin mereka hanya butuh sedikit. Semakin dewasa jumlahnya semakin banyak, semakin usia juga mungkin semakin banyak. Apalagi untuk wanita hamil dan kemudian wanita hamil menyusui dan orang yang baru pemulihan dari sakit, itu jadi besarannya berbeda-beda setiap orang. Berarti perlu anjuran lebih lanjut dari ke dokter dan untuk kita mengonsumsi vitamin C sendiri, nggak boleh asal pakai aja konsumsi ke tablet vitamin C dan lain-lain. Dan sumber makanan apa saja sih yang biasanya bisa untuk mendapatkan vitamin C itu sendiri, Dok? Jadi gini, untuk normalnya ya, untuk dewasa, kita lagi membicarakan dewasa itu antara 100 sampai 200 mg per hari. Jadi asupannya pun sebenarnya kalau dirasakan cukup dari asupan sehari-hari, kita belum perlu nih yang asupan dari luar. Tapi untuk makanan yang diperlukan, makanan itu tentu saja yang biasanya cukup kaya dengan vitamin C, misalnya seperti buah-buahan sama sayur. Buah-buahan itu yang kayak seperti kita tahu, jeruk, kemudian bisa juga kiwi, bisa juga buah-buahan lain, kemudian juga sayur itu misalnya seperti brokoli, itu juga sebenarnya ada, tapi memang jumlahnya tidak banyak, tidak sebanyak jeruk gitu. Nah itu sih sebenarnya. Berarti idealnya bisa dapat dari asupan makanan, sumber makanan lain. Dan kalau misalnya masyarakat sendiri itu lebih tertarik untuk melakukan asupan vitamin C-nya melalui injeksi atau dari intravena, apakah itu besar kemanfaatannya, Dok? Gini,
Kalau injeksi atau yang disuntik gitu ya, jadi beberapa tuh kan memang disuntik. Artinya kalau disuntik itu ada dosis tertentu yang tidak perlu juga sampai yang dosis terlalu tinggi sekali, karena bagaimanapun vitamin C ini dia kan langsung masuk ke pembuluh darah, kemudian dia larut di dalam air, nanti akan diproses, dibuang melalui ginjal gitu kan, maksudnya diproduksi untuk melalui ginjal. Jadi semakin tinggi dosis vitamin C yang dimasukkan juga justru akan menjadi beban ginjal untuk mengeluarkannya gitu. Jadi ada indikasi tertentu yang memang boleh, misalnya itu tadi baru selesai pemulihan sakit atau apa, dan waktunya pun tidak setiap hari gitu pemulihan sakit, atau memang itu tadi menjaga stamina, tidak dengan tiap hari tapi mungkin sesekali gitu. Berarti ada kondisi tertentu yang boleh dilakukan injeksi dengan konsultasi dokter dulu lebih lanjut. Nggak boleh sembarangan kita Betul, mau. karena itu tadi dia selain punya efek positif, dia juga pasti punya efek negatif kalau digunakan berlebihan. Oke. Dan efek samping atau efek negatif dari konsumsi vitamin C yang secara rutin itu apa ya, Dok? Untuk konsumsi secara rutin, jadi itu tadi yang saya bilang, vitamin C untuk konsumsi kan bagaimanapun dia sifatnya asam. Yang pertama mungkin bisa membuat nyeri, jadi asam lambung bisa semakin meningkat atau perih gitu kan. Kemudian itu tadi dengan dosis yang terlalu tinggi atau dosis tinggi terus-terusan itu juga nanti akan membebani ginjal untuk mengeluarkannya gitu. Jadi beban organ lain juga untuk membersihkan dari produk vitamin C sendiri itu tadi. Dan apakah ada juga, Dok, kondisi tertentu yang malah kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C? Untuk konsumsi tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C sebenarnya itu tadi, untuk yang punya riwayat dengan nyeri lambung yang cukup sensitif, cukup tinggi, nyeri lambungnya tuh artinya dengan konsumsi yang sedikit asam pun dia terpicu, biasanya itu kontraindikasi, kita tidak menyarankan untuk itu. Mungkin bisa digunakan, mungkin bisa itu tadi buah-buahan yang tidak terlalu asam sifatnya, mungkin itu yang bisa dibantu dikonsumsi. Berarti pada kondisi tertentu, misalnya kita anggap dia punya penyakit MAH, akan lebih baik jangan guna dari tablet, tapi lebih banyak dari sumber makanan yang ada atau buah-buahan gitu ya, Dok. Oke. Baik, Sivitas Akademika, itu tadi diskusi kami, diskusi saya bersama Dr. Astrid. Dari berdasarkan diskusi ini dapat kita sampaikan beberapa kesimpulan. Untuk berjemur sendiri itu kita harus melihat dulu tujuannya, yang paling utama kan karena imunitas terkait dengan vitamin D, sama dengan vitamin C yang pada tujuannya akan meningkatkan imunitas. Dan bila ingin berjemur harus diperhatikan berbagai macam faktor, dan yang pasti tidak untuk membunuh virus corona, namun yang tujuannya tadi meningkatkan imunitas. Dan waktu berjemur yang disarankan itu tergantung dari faktornya, dan juga lebih baik di atas jam 9, dan lamanya itu 5-15 menit. Yang terpenting adalah pencegahannya sendiri, yaitu penyakit COVID-19 ini adalah perilaku hidup bersih dan juga physical distancing. Dan untuk vitamin C sendiri akan sangat baik dapat dari sumber makanan maupun juga tablet salut sendiri. Dan juga harus memperhatikan kondisi tertentu. Bila pasien memiliki gejala penyakit yang lain seperti MAH, tidak disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C dari kemasan, akan lebih baik dari sumber makanan sendiri. Dan yang terpenting adalah kita tetap menjaga, yaitu physical distancing dan juga perilaku hidup bersih seperti cuci tangan dan tidak mengusap wajah. Itu tadi diskusi kami. Dan bila ada bagi Sivitas Akademika yang memiliki pertanyaan seputar COVID-19, dapat dilayangkan di call center kami di bawah ini. Silakan ditanya lebih dalam, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin diberikan, nanti akan kami dengan senang hati menjawab. Dan terima kasih kepada Dr. Astrid atas kesediaannya, Dok, udah mau berbagi kepada kami dan juga meluruskan selama ini persepsi masyarakat tentang berjemur dan juga asupan vitamin C. Terima kasih ya, Dok.
Demikian diskusi kami pada hari ini. Saya Dr. Ervi dengan narasumber kami Dr. Astrid, pamit undur diri dan terima kasih.